Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wiwin Herwina selaku dosen pengampu mata kuliah identifikasi kebutuhan yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Shirley Ardiani dengan NPM 202103030. Saya merupakan mahasiswi pendidikan masyarakat angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai merencanakan dan menganalisis kebutuhan. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan kata kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah kecenderungan yang bersifat permanen yang ada dalam diri seseorang yang akan menimbulkan dorongan dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan belajar perlu diidentifikasi loh sebagai landasan penyusunan program belajar, di mana kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi akan memberikan arahan kemana program kegiatan itu ditujukan. Menurut Atwi Suparman, kebutuhan belajar didefinisikan sebagai suatu kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya dalam redaksi yang berbeda tetapi sama. Dengan kata lain, setiap keadaan yang kurang dari seharusnya menunjukkan adanya kebutuhan apabila kesenjangan itu besar atau menimbulkan akibat lebih jauh perlu ditempatkan sebagai prioritas yang harus diatasi. Kebutuhan belajar itu beragam loh setiap orang. Bisa jadi kebutuhan pada pedesaan akan berbeda dengan kebutuhan orang-orang yang ada di perkotaan. Ataupun kebutuhan belajar pada masa yang lalu akan berbeda dengan kebutuhan belajar di masa yang akan mendatang. Nah, oleh karena itu, kebutuhan belajar itu perlu diidentifikasi melalui pendekatan perorangan. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat. Dan yang ketiga, menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Burton dan Merrill, ada 6 kategori kebutuhan yang biasa digunakan untuk merencanakan dan menganalisa kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan normatif. Kebutuhan normatif adalah kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu, yang disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, dan sebagainya. Nah, hal ini bisa dicontohkan dengan membandingkan peserta didik dengan standar nasional yang ada. Yang kedua, ada kebutuhan komparatif. Apa sih kebutuhan komparatif itu? Kebutuhan komparatif adalah kebutuhan yang muncul kalau dibandingkan 2 kondisi atau lebih yang berbeda, disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Contoh, yaitu membandingkan status peserta didik dengan ukuran atau status eksternal. Namun demikian, kebutuhan ini diidentifikasikan dengan membandingkan kelompok target dengan sebaya dari sebaya. Contohnya itu adalah sekolah lain yang membandingkan hasil ujian sekolah A dengan sekolah B. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan adalah kebutuhan yang disampaikan seseorang saat ditanyakan keperluan atau keinginan saat itu. Hal ini disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau interview. Contoh keinginan atau kebutuhan yang dimiliki individu untuk meningkatkan kinerjanya maupun peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang diekspresikan. Kebutuhan yang diekspresikan ini yaitu kebutuhan yang dirasakan yang diwujudkan dalam aksi. Dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah, kebutuhan ini menjelaskan sebagai kebutuhan yang dirasakan dan diwujudkan melalui aksi pendidik ataupun peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkannya itu. Misalnya itu siswa yang mengikuti kursus. Nah, selanjutnya ada kebutuhan diantisipasi atau masa depan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan proyeksi atau antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Berarti, untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan muncul di masa depan, identifikasi kebutuhan yang diantisipasi ini akan membantu dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu mempersiapkan peserta didik
dan mampu memantau lingkungan dan memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Misalnya, penerapan teknik pembelajaran baru. Nah, dan yang terakhir adalah kebutuhan insidentil atau kebutuhan yang mendesak. Apa sih kebutuhan insidentil atau mendesak itu? Kebutuhan insidentil adalah kegagalan yang jarang namun memiliki dampak yang signifikan. Misalnya itu ketika kita belajar tiba-tiba komputer kita rusak. Nah, seperti itulah yang disebutkan, yang dinamakan dengan kebutuhan insidentil. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan setelah sesi dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.